Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Jack. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi Bu, aku boleh tanya? Tanya Wastari. Ibu Nani tersenyum kepada Wastari. Dia tahu, Wastari pasti akan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan kepada keluarganya. Kalau santet Banaspati itu apa, Bu? Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari. Ia terkejut tatkala Wastari mengetahui salah satu jenis santet yang mematikan, yaitu santet Banaspati. Kamu tahu dari mana santet itu? Dari Wak Salim, Bu. Oh, sudah kuduga. Ibu kenal Wak Salim? Tanya Wastari. Bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim terhadap ibu tatkala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh. Sifat aneh? Pak Demu suka makanin kodok kan? Wastari tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu, Pak D-nya sering mencari kodok. Mungkin setahunya, kodok yang dicari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. Aku kurang tahu kalau itu, Bu. Lupakan itu. Jadi Pak Demu kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa? Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet Banaspati yang sering mengelilingi rumah. Ibu Nani menghela nafas panjang. Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai. Kemungkinan besar dendam di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari. Ibu kenapa? Tanya Agung. Dulu, bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada Banaspati yang mengelilingi rumah. Lalu ia berlari ke belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Tak lama kemudian, dia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin Pak Demu ada kaitannya dengan tragedi ini, Tari. Jelas Ibu Nani. Suasana menjadi hening saat Ibu Nani menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya oleh Wak Salim. Sedangkan Wastari, dia hanya bingung. Dia tidak tahu menahu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nani kepadanya. Pikirnya, kemungkinan besar apa yang terjadi kepada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. Anakmu sudah tidur? Tanya Ibu Nani. Sudah. Ada apa, Bu? Coba cek lagi. Loh, kan Ibu tahu tadi Didi tidur. Ibu meminta kepada Wastari untuk mengecek Didi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani perihal Didi yang dikatakannya belum tertidur. Wastari akhirnya bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Namun, belum juga Wastari tiba di kamar anaknya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. Kok kamu kurus banget? Kamu nggak pernah makan ya? Jantung Wastari berdegup dengan kencang. Ia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara kepada sesuatu yang mestinya tidak ada satu orang pun di dalam kamar itu. Rambut kamu juga putih. Kamu kesini mau nemenin aku. Kamu sembunyi aja, nanti dimarahin sama nenek. Soalnya nenek aku galak. Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya. Namun, dengan cepat, Ibu Nani langsung menepuk pundaknya.
dan meminta kepada Wastari untuk tidak berisik. "Itu kiriman dari Pak Demu." "Kiriman apa, Bu?" "Kiriman untuk menukar jiwa anakmu." "Maksud Ibu?" "Pak Demu mau numbalin anakmu sendiri." Wastari tidak menyangka jika Pak D-nya akan melakukan hal ini kepada dirinya. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya, Didi merasa aneh tatkala berada di rumah itu. "Bu, aku harus gimana?" Ibu Nani meminta kepada Wastari untuk mundur sejenak. Ia kemudian membuka pintu, dan sontak saja Didi langsung mengucap sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luaran. "Cepet-cepet masuk, ada yang datang." Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. "Kamu bawa sesuatu ya?" Enggak kok, Nek." "Ayo, kamu mulai bohong nih sama nenek." Didi pun melihat ke arah lemari. Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. "Temanmu cantik atau ganteng? Nenek kok nggak bilang-bilang kalau mau masuk ke kamar ini?" Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam lemari tersebut. Sampai akhirnya, ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemarinya. "Nenek mau apa?" Ibu Nani tersenyum. Ternyata sosok yang menempel kepada Didi sangat pintar. Ia mampu memanipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. "Nenek mau kenalan sama teman kamu. Boleh enggak? Kan ini rumah nenek, jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di rumah ini." "Teman aku nggak mau kenalan sama nenek, soalnya nenek galak." "Nenek galak kan demi kebaikan Didi, tapi nenek nggak suka sama teman Didi." "Kalau begitu, kalau nenek bilang teman kamu pencuri, boleh nggak?" "Pencuri?" "Iya, teman kamu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa." "Bruk." Ibu Nani segera mendorong Didi ke kasur, dan dengan cepat, tangan Ibu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi, yang ditemukan oleh Ibu Nani hanyalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada di dalam lemari. Namun, dari luaran, Wastari berteriak dengan kencang tatkala melihat Didi bersikap aneh. "Ibu, Didi, Ibu." Ibu Nani langsung menghadap ke belakang. Ia lalu terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. "Anak iki bakal selamat yen awaku sing jogo. Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga." Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya langsung berlari. Ia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. "Ada apa?" "Didi, Mas. Didi kenapa?" Didi kesurupan, Mas." Agung pun terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi yang sangat aneh. Tatapannya benar-benar tajam, mengarah kepada Ibu Nani. "Bu, adek kenapa?" tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Ia hanya tersenyum sejenak, lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada Didi. "Siapa tuanmu?" tanya Ibu Nani. Didi hanya menggeram. Air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya mulai mengeluarkan suara eraman. Kedua tangannya juga mulai digerak-gerakkan. Terkadang, kedua tangannya digerakkan seperti ingin mencengkram, lalu berganti lagi dengan cara dibenturkan antara keduanya secara bergantian. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan semacam itu.
Gerakan itu tampak sama dengan sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tatkala di waktu penghujan saja. Tangan Ibu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Ia berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu. Akan tetapi, Didi langsung mundur ke belakang. Ia tahu jika Ibu Nani akan mendekatinya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. "Kamu takut?" Sosok itu hanya menjawab dengan eraman, sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Ibu Nani meminta kepada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. "Ambil segelas air dengan garam." Sosok yang merasuki Didi seperti paham akan perintah itu. Dia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat, Ibu Nani segera menghalau gerakan Didi. "Sudah, di sini saja," senyum Ibu Nani. Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu, ia kembali lagi ke kamar Didi dan menyerahkan air garam itu kepada Ibu Nani. "Bu, ini airnya." Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Ia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang dirasuki. "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa kasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dia kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Benar saja, air itu berpengaruh kepada tubuh Didi. Ia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh Ibu Nani. Tak berselang lama, tubuh Didi langsung ambruk. Namun, Ibu Nani tidak hanya diam. Ia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu. "Agung, ayo ikut Ibu. Wastari, kamu jaga anakmu." Iya, Bu." Agung mengikuti langkah Ibu Nani yang lebih cepat darinya. Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut yang akan memproyeksikannya dirinya di hadapan manusia setelah peruqyaan selesai. Dan benar saja, saat Ibu Nani membuka pintu rumah depan, Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan. Bentukannya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga, terdengar suara yang sangat familiar, seperti halnya saat dimana Agung mendengar suara itu tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Tek, tek, tek. Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak. Ia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tatkala melihat sosok yang aneh itu. Bu, itu apa?" "Itu Jerangkong, sosok yang dikirim oleh Pak D-nya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh si Didi." Perlahan kabut menutupi sosok itu. Ia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Tek, tek, tek. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. "Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi Pak Dewastari adalah pelaku dari kematian ayahmu." Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya ya.